mengagumi Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimati.
Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, puji nama Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai dengan saat ini kita merasakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tak pernah berakhir dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan kita. Mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Kita buka dalam Injil Lukas 6 ayat yang ke-38. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Injil Lukas 6 ayat 38. Ya, satu ayat ini kita akan membaca. Injil Lukas 6 ayat 38. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada niat dari saya untuk menyinggung Bapak Ibu atau melukai hati Bapak Ibu lewat kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau toh Bapak Ibu merasakan bahwa firman Tuhan itu seperti anak panah yang menghujam jantung hati Bapak Ibu, itu bukanlah kebetulan, tetapi Tuhan sedang melawat Bapak Ibu dan saudaraku kasih Tuhan. Pagi hari ini kita belajar mengenai takaran yang dipadatkan. Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, jadi takaran yang dipadatkan ini adalah satu ungkapan mengenai hukum timbal balik. Dalam konteksnya itu hal menghakimi. Jadi janganlah kamu menghakimi, ayat 37, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Baru kemudian dikatakan berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Jadi ini adalah hukum mengenai timbal balik. Nanti akan saya jelaskan mengenai hukum timbal balik ini. Memberi, hukumnya itu akan diberi, maka akan diberi. Jadi berlaku juga untuk ukuran penghakiman, tapi bukan secara khusus hanya untuk menghakimi saja. Apakah menghakimi tidak boleh? Boleh Bapak Ibu. Menghakimi itu adalah satu mengambil keputusan secara adil. Yang tidak boleh adalah ketika kita menghakimi dengan tidak benar. Sehingga Tuhan Yesus katakan, jangan kamu menghakimi, bukan berarti tidak boleh menghakimi. Karena kita manusia, kadang kita memandang orang lain itu berdasarkan like and dislike. Aku suka. Karena aku suka ketika orang lain dalam keadaan salah, maka saya tidak bisa mengambil satu keputusan yang baik dan benar. Karena aku suka, maka aku mengambil satu keputusan yang tidak benar. Itu secara umum manusia begitu. Sehingga Tuhan Yesus katakan, jangan kamu menghakimi. Nah, takaran yang baik atau takaran yang dipadatkan itu adalah satu ungkapan yang berlaku bukan saja untuk menghakimi, tetapi berlaku untuk seluruh kehidupan kita Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan hukum timbal balik itu begini Bapak Ibu. Hukum timbal balik itu berbeda dengan hukum tabur tuai. Kalau hukum timbal balik adalah balasan perlakuan seperti perlakuan yang diperbuat. Kalau saya mengampuni, maka saya akan diampuni. Tapi kalau hukum tabur tuai, saya menabur, ya, dari hasil taburan saya ini akan muncul buah yang akan saya nikmati. Jadi itu hukum tabur tuai. Saya menabur kebaikan, maka saya akan menuai kebaikan. Saya menabur kebinasaan, maka saya akan menuai kebinasaan. Dalam Galatia 6 itu ya. Nah, hukum tabur tuai, tolong dibaca mengenai doa Bapa kami, Matius 6 ayat 12.
Matius Matius 6 ayat yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Injil Matius 6 ayat 12 ini Bapak Ibu mengenai doa Bapa kami. Nah ini perlu kita renungkan Bapak Ibu ya. Jadi doa Bapa kami ini di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini hukum timbal balik. Hukum timbal balik. Saya mengampuni, maka Allah Bapa mengampuni saya. Ya. Ini hukum timbal balik. Hukum tabur tuai, saya mengampuni, maka seluruh tabur tuai, saya menabur pengampunan, maka hasilnya adalah dosa saya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Bapak Ibu ingat ya, ada satu ayat di dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu lihat dalam Matius 18 ayat 24, masih ingat ya itu ya, mengenai seorang yang berhutang kepada raja. Ayat 24 berkata, setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ada seorang raja dan ada seorang hamba. Seorang hamba ini berhutang kepada raja 10.000 talenta. Karena tidak bisa membayar, maka raja itu kemudian mengampuni orang yang berhutang 10.000 ini. Oke Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu belum paham ya, 10.000 talenta. 10.000 talenta itu 10.000 kali 6.000 dinar. 1 talenta 6.000 dinar. Orang bekerja 1 hari adalah 1 dinar. Oke ya. Saya analogikan, saya asumsikan, kalau seorang kuli, karena ini berbicara mengenai budak ya, bukan orang yang middle management, bukan top management, bukan. Tapi ini berbicara tentang orang budak yang bekerja. Ketika orang budak bekerja itu 1 hari dibayar 1 dinar. Analoginya kalau di kita, di Cilacap, seorang kuli bekerja 1 hari dibayar 100.000. Coba kalikan. Orang ini berhutang 10.000 talenta, dikali dengan 6.000 dinar, dikali dengan 100.000. Maka hasilnya hutang dia adalah 6 triliun. 6 triliun. Karena tidak bisa membayar, ini cerdas sekali Tuhan Yesus memberikan satu gambaran. Karena tidak bisa membayar, maka orang itu dihapuskan hutangnya 6 triliun itu. Kok lebih Pak? Enggak, ini betul-betul analogi yang tepat untuk korban Kristus di kayu salib. Supaya kita paham, hutang kita itu 6 triliun. Kita enggak mampu untuk membayar dosa kita, maka dibebaskan. Tapi celakanya Bapak Ibu, orang yang hutang yang 6 triliun ini ketika keluar dari ruang raja itu, dia seneng 6.000 triliun, tapi kemudian dia bertemu dengan orang lain yang berhutang kepadanya. Hutangnya berapa? 100 dinar. 100 dinar hutangnya. 100 dinar itu 100 kali 100.000. Jadi hutangnya dia hanya sebesar 10 juta. Dia yang 6 triliun dihapuskan. Tapi begitu keluar dari ruang raja itu, kemudian dia bertemu dengan seseorang yang punya hutang 100 dinar, dan kemudian bayar hutangmu. Kemudian dia mencekik dan kemudian memperlakukan. Orang lain kemudian melihat, loh dia kan sudah ditebus, sudah dibayar, sudah dilunaskan hutangnya yang 6 triliun. Sekarang ketemu dengan orang lain yang berhutang 10 juta, dia marah-marah. Raja itu kemudian mendengar, panggil dia. Algojo, hajar dia, masukkan ke
penjara. Kenapa Bapak Ibu? Karena nggak ada hukum timbal balik. Kalau kita sadar bahwa hutang kita 6 triliun itu dibebaskan oleh darah Kristus. Sementara ketika kita berjumpa dengan orang lain yang punya salah, punya dosa, marah besar kita. Takaran itu nggak dipadatkan. Berapa kali saya menjumpai Bapak Ibu. Nggak bisa Pak Pendeta. Sudah terlalu menyakitkan. Saudara kami, saudara saya sudah menyakitkan. Ampuni. Kita punya utang 6 triliun dihapuskan loh. Dibuang oleh Tuhan, tidak diingat lagi dosa kita. Tapi kita memperhitungkan orang lain yang kita berdosa, orang lain berdosa. Bapa tidak berdosa, Bapa kudus, kita ini berdosa, maka kita berhadapan dengan Allah Bapa yang kudus. Kemudian Allah Bapa yang Maha Kudus itu menghapuskan dosa kita, sementara kita yang berdosa punya masalah dengan orang lain berdosa, saya berdosa. Makanya ini hebat sekali ini perumpamaan Tuhan Yesus itu. Siapa sih kita? Siapa kita? Kita orang berdosa kok. Berhadapan dengan orang lain yang berdosa kita. Sementara kita yang berhadapan dengan Allah Bapa yang tidak berdosa. Dia hapuskan karena kita tidak mampu membayar dosa kita. Takaran belum dipadatkan Bapak Ibu. Jadi ungkapan takaran yang baik itu karena ada takaran yang tidak baik. Kalau sudah berbicara mengenai takaran, ini kan berbicara pada waktu itu kan sudah terbiasa mengenai hukum dagang kan. Betul ya? Hukum dagang. Ada orang beli nih, ada orang beli gandum. Ini makanya saya gambarkan di sini Bapak Ibu. Ini kan takaran, ini gandum. Kalau orang mau curang, takaran yang tidak baik itu kadang diganjel di bagian sini loh. Kemudian diisi secara penuh, seolah-olah ini penuh padahal di sini kosong. Makanya ini nggak dipadatkan. Tapi ini sedang berbicara takaran yang dipadatkan itu takaran yang betul-betul kejujuran, betul-betul ketulusan. Apakah kita menyadari hukum timbal balik ini? Selain hukum tabur tuai. Kalau hukum tabur tuai saya menabur maka akan tumbuh. Hasil dari saya menabur, tapi kalau saya hukum timbal balik, saya melakukan maka ada pihak lain. Kalau hukum tabur tuai tidak ada pihak lain Bapak Ibu. Yang memperlakukan sama seperti saya sudah melakukan itu hukum timbal balik. Saya mengampuni maka ada pihak lain yang mengampuni saya. Jangan terlena dengan kematian Kristus di kayu salib Bapak Ibu. Maksud saya begini, karena Kristus sudah mati di kayu salib, maka otomatis dosa saya ditebus. Tidak. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya begini, kalau saya tidak mengampuni, dosamu juga tidak diampuni. Kematian Kristus di kayu salib adalah membuka pintu keselamatan yang tadinya betul-betul tertutup bagi kita, maka Kristus mati di kayu salib itu terbuka bagi kita. Sekarang tiket keselamatan itu ada di tangan kita. Apakah tiket keselamatan ini berlaku untuk keselamatan kita? Firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan rasa takut dan gentar. Maka untuk mengerjakan keselamatan yang sudah kita peroleh itu supaya keselamatan yang sudah di tangan kita ini berlaku Bapak Ibu dan saudaraku kasih Tuhan, supaya berlaku maka saya berjalan ini.
dengan membawa tiket. Ketika saya bertemu dengan orang lain yang berdosa kepada saya, aku sudah mengampuni engkau. Maka kita pastikan bahwa kita selamat. Ini baru satu bagian kecil. Hukum timbal balik itu masih bagian kecil. Belum bagian yang lain, keselamatan yang lain, yang tiket ini begitu kompleks Bapak Ibu. Minggu yang lalu kita sudah belajar. Apakah keselamatan yang sudah di tangan kita dan kemudian kita berjalan menghadapi kehidupan ini, apakah saya pikul salib? Apakah saya menyangkal diri saya? Kalau tidak, keselamatan sekalipun sudah ada di tangan kita, tidak berlaku. Kita kagum kepada korban Kristus kayu salib, dan tidak ada satupun pribadi yang bisa membuka pintu keselamatan selain Dia yang berkorban di kayu salib. Amin Bapak Ibu. Baru kemudian kita kagum kepada Dia. Bukan terlena dengan bodoh. Oh ya, saya sudah diselamatkan. Saya pasti selamat. Tapi kemudian ketika bertemu dengan orang lain yang punya dosa kepada kita, sementara kita juga orang berdosa, kita marah dan kita tidak mengampuni, bahkan kita berkata, sampai mati pun aku tidak akan mengampuni engkau. Maka Allah Bapa pun juga tidak akan mengampuni kita. Ini betul-betul doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus menjadi satu pedoman iman kita Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan Yesus katakan, ketika murid-murid bertanya, Tuhan ajar dong kami berdoa. Begini kalau kamu berdoa, maka doa Bapa kami. Dan salah satu bagiannya itu berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepadaku. Bagaimana mungkin Allah mengampuni sementara hati kita tertutup pintu pengampunan itu bagi orang lain. Takaran kita belum padat. Takaran kita tidak baik. Takaran kita tidak jujur. Sama seperti orang berdagang yang tidak jujur. Kan banyak trik Bapak Ibu. Beli pasir, satu rate gitu ya. Ada aja cara-cara orang untuk menipu. Ada aja. Apalagi batu. Wah, banyak rongga-rongga yang diatur sedemikian rupa sehingga kelihatan satu truk. Padahal banyak rongga-rongga karena triknya pandai dia. Takaran yang enggak baik. Jadi ketika Tuhan Yesus menyampaikan takaran yang baik atau takaran yang dipadatkan, orang paham karena itu suatu kehidupan sehari-hari. Mereka berhadapan, kalau orang itu kan pakai jubah Bapak Ibu. Kemudian takaran itu kalau dia duduk, jubah, kemudian dia duduk, takaran di situ kan, ditaruh di situ. Ya. Kalau takaran yang baik kemudian dipadatkan, sampai kemudian riba, kemudian selesai. Maka Tuhan membalas bukan takaran yang padat. Kalau kita berdagang, ada takaran yang dipadatkan, kemudian ini loh, 1 liter. Maka Tuhan membalas sampai kepada ribahan kita, sampai keluar, sampai curahkan itu. Itu yang dimaksud dengan balasan Tuhan. Jadi balasan Tuhan itu, ya ini sebuah ungkapan yang berlaku untuk kehidupan umum, bukan hanya penghakiman Bapak Ibu, tetapi perbuatan baik. Tuhan Yesus memakai untuk menjelaskan penghakiman. Padahal itu berlaku untuk kehidupan umum, bukan hanya penghakimi. Kalau engkau mengampuni, memberi pengampunan, maka engkau akan diampuni. Jadi takaran itu, takaran yang baik, takaran yang dipadatkan, tumpah keluar akan dicurahkan keribaanmu. Itu balasan. Ketika kita memberi takaran yang padat, maka Tuhan akan membalas kepada kita itu sampai keluar.
dari takaran itu sampai keribaan kita. Yang tadi jelaskan Bapak Ibu ya, karena orang pada waktu itu kan pakai jubah, kemudian duduk di pasar, dan kemudian ada orang beli takaran yang dipadatkan, dan Tuhan kemudian membalas sampai keluar keribaanmu. Bapak Ibu dan saudaraku pasti pernah mengalami keadaan ini. Ketika Bapak Ibu memberi sesuatu, ya, memberi sesuatu, kemudian Bapak Ibu menerima hal yang lebih. Betul ya? Amin ya. Bapak Ibu memberi nih ketika ada tergerak hatinya. Saya pernah ngalami ini Bapak Ibu. Saya uang dan kemudian Tuhan gerakkan beri sekian. Saya beri itu ke orang lain itu. Nggak berapa lama kemudian saya menerima berkat Tuhan yang lebih lagi, itu seperti keluar dari ribaan. Keluar dari takaran itu. Pernah ngalami kan? Ya kalau orang yang sambil bercanda, waduh tadi saya ngasih 100.000, ternyata kemudian saya dapat 1 juta. Nyesel saya kasih 100.000. Tahu gitu tak kasih 200.000 kan dapat 2 juta. Ya ini candaan Bapak Ibu. Tapi ketika kita memberi, takaran yang dipadatkan itu adalah takaran yang tulus, yang jujur, maka Tuhan akan membalas lebih dari apa yang Bapak Ibu lakukan. Saya jarang sekali khotbah semacam ini Bapak Ibu, karena berbicara tentang memberi dan kemudian menerima. Saya jarang sekali. Tapi inilah kenyataannya bahwa Allah itu tidak berhutang. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai dengan 14. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai dengan 14. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Amin. Apakah kelaparan janda ini? Enggak punya apa-apa kok dia. Hanya punya segenggam tepung. Tapi kemudian Elia berkata, "Buatkanlah bagiku roti." Dan ayat 13 tadi berkata, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya." Buat bagiku dulu. Dan itu dilakukan. Dan Tuhan membalas lebih dari itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku, pada waktu kita punya kemurahan hati, maka Tuhan tidak akan membiarkan kemurahan hati itu menjadi satu sia-sia. Saya jarang sekali berkhotbah demikian Bapak Ibu. Tapi ada di balik itu ada berkat Tuhan yang luar biasa besar Bapak Ibu. Saya ingin menggugah kepada Bapak Ibu sekali lagi, tidak ada maksud dari saya untuk menyinggung, tidak ada maksud dari saya untuk melukai Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu pelit, semakin sengsara hidup. Tidak akan ada bahagia orang yang pelit. Tapi semakin kita terbuka hati kita kemurahan, seperti takaran yang dipadatkan, itu berbicara mengenai kejujuran, ketulusan, itu takaran yang dipadatkan. Tuhan sedang berbicara tentang kejujuran dan ketulusan. Akibatnya apa? Tuhan beri lebih sampai tercurah keribaan kita. Saya mau Pak, mau berkatnya tapi pelitnya tetap ada. Tidak mungkin, itu hukum Allah begitu. Keadaan memang sukar Bapak Ibu, tapi bukan berarti membuat kita orang yang tidak punya murah hati.
Kisah ini kemudian Tuhan pakai untuk menghakimi. Dalam Lukas tadi. Ya, kita kembali coba ayat 37. Tolong dibaca, Lukas 6 ayat 37. Lukas 6 ayat yang ke-37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Ampuni, jangan menghukum. Sama seperti tadi kan, utang 6 triliun dihapuskan. Begitu ketemu dengan orang lain yang punya hutang 10 juta saja, kemudian kita menghukum. Kalau saya mau hitung Bapak Ibu ya, uang saya yang kalau dikumpulkan banyak juga itu. Ada tetangga yang melahirkan, ya saya bukan suaminya tapi tetangga melahirkan nggak bisa bayar keluar, beri. Ada yang datang dengan alasan anaknya sekolah, Pak, saya kasih. Ini loh istri saya. Udah. Gak kehitung Bapak Ibu, bukan 1, 2, 3 orang. Tapi saat kita memberi dengan tulus, bukan terus kemudian kita, ya ini kan satu contoh yang saya sampaikan, saya tidak ada maksud untuk mengungkit-ungkit, enggak, tiap hari saya ketemu kok. Dengan orang itu ngobrol dengan orang itu, datang, ada juga yang datang juga. Ada juga yang datang. Punya utang kemudian, seminggu kemudian beli motor dia. Dongkol kita, enggak usah, udah biarkan aja. Biarkan aja, urusan dia dengan Tuhan, tapi urusan kita dengan Tuhan, aku memberi dengan tulus. Apakah janda tadi, Bapak Ibu, yang tidak punya apa-apa, hanya punya segenggam, dan kemudian Elia berkata, buat bagiku terlebih dulu roti bundar. Kemudian janda itu membuat roti bundar dan memberikannya kepada Elia. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan memelihara janda itu sampai hujan datang. Bagaimana dengan takaran yang ada dalam kehidupan kita? Apakah itu takaran yang sudah dipadatkan atau takaran yang tidak baik? Penusak, tahu sak ya, penusak itu, penuh apa di sini ada seperti ganjalan-ganjalan hati itu. Sementara kita mengharapkan berkat yang melimpah, yang sampai keluar keribaan kita, tidak ada itu hukumnya. Hukum Allah, takaran yang dipadatkan maka kita akan menerima takaran yang dipadatkan bahkan sampai keluar keribaan kita. Amin Bapak Ibu. Kita mau berkat Tuhan. Kita mau berkat Tuhan, amin. Ya, kita mau berkat Tuhan. Tapi tentu kita punya takaran yang baik yang selalu ada dalam kehidupan kita. Amsal 19 ayat yang ke-17. Amsal 19 ayat yang ke-17. Amsal 19 ayat yang ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Bukan hukum tabur tuai. Ini lebih tepat hukum timbal balik, karena ada pihak lain yang melakukan kita. Kalau hukum tabur tuai, saya sekadar mengulang supaya Bapak Ibu paham ya. Saya menabur, maka saya akan menuai dari apa yang saya perbuat. Tapi kalau hukum timbal balik, saya melakukan, maka ada pihak lain yang memperlakukan saya. Dan firman Tuhan ini berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Dan ternyata balasan Tuhan itu adalah balasan yang tidak sama seperti apa yang kita perbuat. Balasan Tuhan itu tidak sama seperti apa yang kita perbuat. Artinya apa? Balasan Tuhan itu melebihi dari apa yang kita perbuat.
Saya yakin kita pernah merasakan hal itu Bapak Ibu. Wah, kita kagum. Kita kemudian terpesona. Luar biasa Tuhan. Luar biasa. Kalau ini sering kita lakukan, maka hidup kita akan sering kagum kepada Tuhan. Wah, dahsyat ini Tuhan. Luar biasa Tuhan. Hebat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi Tuhan Yesus mengajar kita pada pagi hari ini tentang takaran yang dipadatkan. Kita buka satu ayat yang begitu indah, Ulangan 15 ayat yang ke-10. Ulangan 15 ayat yang ke-10. Ulangan 15 ayat yang ke-10. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Katakan Bapak Ibu, Amin. amin. Engkau harus memberi kepadanya, kepada siapa? Orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah, orang-orang yang dalam keadaan sukar. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dengan padat, takaran yang padat. Dan janganlah hatimu berduka cita. Ini yang saya maksud, ada sak ganjalan itu loh. Jangan hatimu punya ganjalan. Coba bayangkan Bapak Ibu datang kepada saya, kemudian saya memberi. Gak berapa lama dia beli sepeda motor. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan kepada saya kelimpahan kalau hati saya asem, kurang ajar, dibodohi saya. Ya, asem, kurang ajar, dibodohi saya, masih kurang 2 ini. Oh kampret, wah tambah lagi 5. Enggak, tenang aja. Santai aja. Faktanya seperti janda tadi dipelihara oleh Tuhan sampai kelimpahan. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan ini berkata, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Memberkati orang lain tidak perlu Bapak Ibu menunggu, maaf ya, dalam tanda petik kaya. Bapak Ibu menjadi berkat dalam keadaan Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu, saya kan susah Pak Pendeta, gimana? Alkitab ini memberikan jawaban yang komplit Bapak Ibu. Seorang wanita yang punya hanya 2 peser, 1 duit ya, 1 duit itu 2 peser Bapak Ibu. Saya kemarin bertanya, kenapa kok nggak dikasihkan 1 peser aja? Karena 1 duit itu yang nilai terkecil. Yang berlaku itu 1 duit. Tapi 1 duit itu isinya 2 peser. Setengah sen kemudian jadi 1 sen gitu loh Bapak Ibu. Nah kalau itu kita kasihkan setengah sen nggak berlaku. Itu justru menghina Tuhan. Tapi itu yang dia punya. Kemiskinan tidak membuat dia punya hati yang berat gitu, enggak. Tapi punya hati yang luas juga. Saya membuka mata pikiran kita Bapak Ibu. Lewat kebenaran firman Tuhan ini. Kesukaran yang Bapak Ibu hadapi, kesulitan yang Bapak Ibu hadapi, tidak menghalangi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Itulah takaran yang dipadatkan. Dan ketika kita memberikan takaran yang dipadatkan, takaran yang baik, bersiap-siaplah untuk menerima takaran yang dipadatkan Tuhan, bahkan sampai melimpah dalam ribaan kita. Di bagian terakhir ini Bapak Ibu, berilah, dalam bahasa Yunaninya itu didomi, yaitu tindakan memberi dengan tulus sesuai dengan konteks tadi. Dan Tuhan akan memberi didomi juga dalam arti menganugerahkan. Kalau kita memberi,
tapi Tuhan ternyata memberikan anugerah. Sebagai anugerah, nilainya melebihi apa yang kita beri. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita yang maha kaya. Tuhan memberkati. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapa, Engkau yang baik, Engkau yang maha mulia, dan hanya Engkau saja Tuhan yang kami sembah. Ampunilah kami Tuhan. Mungkin selama ini hidup kami ada takaran yang tidak baik. Pagi hari ini Engkau melawat kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur buat lawatan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ampunilah kami segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan inilah kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan, lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan tubuh Tuhan. Sekarang kita ambil gelas kecil ini dan kita taruh di dada kita merasakan dekapan kasih Tuhan, kita merasakan kuasa Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita, Dia Tuhan yang mengetahui pribadi kita. Dia Allah yang peduli kepada kita. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil yang berisi anggur ini lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum darah Tuhan. Kembali kami menghadap Engkau ya Bapa, dengan hati melimpah dengan ucapan syukur, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk kami bisa beribadah, menghadap Engkau, menaikkan pujian pengagungan bagi Engkau Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pulang dengan sukacita, dengan membawa berkat-berkat yang telah Tuhan persiapkan bagi kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan kepada kami damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, kami sangat yakin dan percaya Engkau Tuhan Allah yang sudah memberkati dalam rumah tangga kami. Engkau memberkati dalam usaha pekerjaan kami.
Engkau memberkati dalam kehidupan seluruh keluarga besar kami Tuhan, dimanapun berada, ada di dalam kuasa Engkau Tuhan. Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya, Engkau jauhkan kami dari segala sakit penyakit, Engkau memberkati kami, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit berkat-Mu Tuhan, dan kami sangat mengagumi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, jauhkan kami juga dari virus corona ini. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Bapa, sertailah bangsa dan negara ini Tuhan, sehingga damai sejahtera, sukacita ada dalam kehidupan bangsa dan negara kami ini. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.